Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu JSON dan KVMD untuk mengambil data menggunakan API. API sendiri yaitu Application Programming Interface adalah sebuah perangkat lunak yang mengizinkan dua aplikasi terhubung satu sama lain. Dan kata lain, API merupakan sebuah perangkat lunak yang mengizinkan atau menghubungkan dua aplikasi. Di sini dapat dilihat kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu yaitu import request untuk mengambil data-data. Di sini ada payload. Payload adalah struktur kode khusus yang bertujuan untuk mengirim kode data yang kita inginkan. Di sini dijabarkan yaitu usernya Corey, passwordnya testing. Di bawah payload ada R sama dengan request post. https http.org/post. Data sama dengan payload. Di sini adalah link untuk mengakses yang akan kita akses menggunakan post. Data sama dengan payload ini akan mendeklarasikan apa yang dijelaskan di payload. Berarti yang akan muncul nanti ada username, query, dan password testing. Di bawahnya yaitu R sama dengan request.get. Apa bedanya get dan post? Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu yaitu method. Method merupakan cara yang digunakan untuk mengirimkan data atau nilai ke halaman lain untuk proses. Di sini post dan get termasuk dalam method, sedangkan perbedaan post dan get itu saya akan menjelaskan dua hal perbedaan, yaitu pertama, method post akan mengirimkan data atau nilai langsung ke action untuk ditampung tanpa menampilkan pada URL. Sedangkan metode get akan menampilkan data atau nilai pada URL, kemudian akan ditampung oleh action. Yang kedua yaitu metode push. Data yang dikirim tidak terbatas, sedangkan metode get hanya bisa mengirim 2047 karakter. Itu perbedaan antara get dan post yang bisa saya jelaskan di sini. Di bawahnya ada r_ditch. Ditch sendiri kepanjangan dari dictionary. Dictionary berfungsi untuk dictionary merupakan tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan yaitu kunci, nilai, atau key value. Dictionary adalah sebuah tipe data sequence yang terindeks. Tipe data ini berbeda dengan list karena setiap anggotanya berisi key dan value. Yang dijelaskan tadi berarti dictionary adalah tipe data yang anggotanya terdiri dari pasangan kunci yang key dan value. Key adalah identitas dari sebuah anggota pada dictionary yang harus bertipe data yang tidak berubah seperti string atau integer. Sedangkan value adalah nilai dari anggota tersebut. Di bawahnya yaitu pendeklarasian print r_ditch dari form. Formnya berarti di sini akan dipanggil lagi melalui print. Di bawahnya ada print r.text. Ini akan menjalankan print yang request get yang out query testing. Pertama kita akan mencoba yang payload terlebih dahulu. Kita akan tutup r request.get-nya, kita buka r dictionary dan print r.text-nya kita tutup atau kita matikan terlebih dahulu sintaksnya, lalu kita save, kita simpan. Cara pemanggilannya sama, bahasa pemrogramannya dulu, nama filenya, terus .py. Di sini sudah jalan aplikasinya. Password
testing, username, Core. Yang sudah saya jelaskan, apabila pilot kita jalankan atau kita run, dia akan keluar password testing dan username Core. Sedangkan kalau R atau request get-nya yang kita jalankan, maka kita tutup pilot, R yang di bawahnya kita tutup, add dictionary-nya kita tutup juga, print-nya kita tutup, r.text-nya kita buka, kita save, kita simpan. Terlebih dahulu aplikasinya kita matikan atau kita tutup. Oke, sambil menunggu aplikasinya tutup, saya akan menjelaskan di sini. Pertama adalah outing. Outing di sini berbeda dengan di atas. Kalau pendeklarasiannya di atas menggunakan data sama dengan payload, kalau dia get, dia menggunakan authentication atau autentikasi. Authentication atau autentikasi sendiri yaitu sebuah proses di mana seorang user atau melalui berbagai macam akses fisik berupa komputer, melalui jaringan atau melalui remote access mendapatkan hak akses kepada suatu entity, dalam hal ini jaringan suatu corporate. Seorang user melakukan login ke dalam suatu infrastruktur jaringan dan sistem, mengenali user ID ini dan menerimanya untuk kemudian diberikan akses sesuai dengan autorisasi yang dia terima. Berarti di sini nanti akan dideklarasikan yaitu usernya Core dan authentication-nya nanti testing yang keluarnya nanti adalah true. Atau bisa mendapatkan akses, kita sudah mendapatkan akses gitu pemberitahuannya ya. Di sini ini terlebih dahulu kita tutup, kita buka lagi. Kita panggil Python main.py. Kita jalankan. Aplikasinya sudah jalan dan di sini usernya Core dan authenticate-nya true. Berarti kita sudah mendapatkan akses untuk authentication atau autentikasinya dan bisa mengambil data yang akan kita gunakan. Contoh dari API sendiri bisa digunakan itu seperti ketika kampus bekerjasama dengan pihak bank, di mana mahasiswa akan bisa membayar biaya kuliah melalui bank tanpa harus ke kampus. Nah, di situ pihak kampus akan bisa menggunakan API untuk melakukan sebuah login ke dalam suatu infrastruktur jaringan yang ada di bank. Jadi melalui API ini bisa. Ya, demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.